Selanjutnya geser desain. Geser desain ini adalah nilai atau sebuah gaya yang diperlukan untuk menentukan tulangan geser atau yang lazim kita kenal adalah tulangan sengkang. Adapun langkah-langkah untuk mendesain tulangan sengkang antara lain adalah sebagai berikut. Syarat untuk mendesain tulangan sengkang yaitu nilai kekuatan desain nominal yang telah dikalikan dengan faktor reduksi atau PVN itu harus besar dari nilai geser perlu atau VU, geser perlu yang sudah dikalikan dengan beban terfaktor. Di mana nilai geser nominal ini adalah VC ditambah VS. VC di sini adalah gaya geser yang diakibatkan oleh beton dan VS ini adalah gaya geser yang diakibatkan oleh tulangan. Nah, untuk penentuan geser desain terfaktor atau FU ini mengacu pada pasal 9432 SNI Beton 2019 dengan syaratnya yaitu yang pertama, reaksi tumpuan dalam arah geser yang terjadi menimbulkan tekan ke daerah ujung balok. Kemudian beban diberikan pada atau dekat permukaan atas balok. Kemudian tidak ada beban terpusat antara muka tumpuan dan penampang kritis. Nah, untuk ketiga syarat ini dalam kasus tugas kita itu semuanya terpenuhi. Nah, bila poin pada pasal tersebut terpenuhi, maka nilai geser terfaktor atau geser ultimate dihitung pada posisi penampang kritis pada jarak D dari permukaan tumpuan sebagai berikut ini yang dijelaskan pada gambar 3.12. Bagian penampang kritisnya yaitu di VU dengan jarak D dari muka tumpuan balok. Sehingga dari ilustrasi tersebut kita bisa mencari nilai VU pada jarak D itu adalah nilai VU max atau gaya geser akibat beban yang bekerja dikurang dengan QU dikali D. Nah, nilai VU max-nya itu diambil dari perhitungan kita sebelumnya untuk geser perlu. Nah, di sini di diagram geser, nilai maksimum dari diagram geser ini adalah 140,32. Kita pakai FU max-nya segitu. Kemudian dikurang dengan nilai QU dikali D. Nah, QU-nya itu adalah beban yang sudah kita hitung pada perhitungan sebelumnya sebelum menganalisis untuk mencari nilai momen perlu dan geser perlu. Untuk nilai D ini adalah tinggi efektif.
yang sudah kita hitung untuk perencanaan balok. Nilai D-nya itu segini. Nah, berarti dikali dengan D ini, tebal efektif. Selanjutnya, kita masukkan angka-angka tersebut dan didapatlah nilai VU sejarak D yaitu 120,35 kN. Untuk faktor reduksi kekuatan geser kita menggunakan 0,75 sehingga kita dapat menghitung VC, di mana VC ini akibat beton dengan persamaan 0,17 lambda kali akar FC kali B kali D. Didapatlah angka untuk VC 133,360 kN. Jadi kita kalikan dengan faktor reduksinya sebesar 0,75, didapat nilai PVC itu 100,02. Kita cek apakah PVC itu besar dari VU. Bila iya, maka tidak diperlukan tulangan geser. Bila PVC kecil dari PU, maka diperlukan tulangan geser. Dapat kita lihat nilai PVC itu lebih kecil dari VU dengan jarak D, maka diperlukan untuk pendesainan tulangan geser. Dalam artian kekuatan untuk menahan beban geser pada balok tersebut tidak lebih besar daripada beban geser yang bekerja. Makanya dia PVC kecil dari VU ya. Jadi itu artinya kekuatan geser dia tidak lebih besar dari beban geser yang bekerja, sehingga diperlukan tulangan geser untuk menahan gaya geser yang berlebih. Selanjutnya, untuk menentukan atau mendesain tulangan geser itu kita harus mengecek dahulu apakah dimensi penampang balok kita ini mencukupi dengan syarat nilai VU sejarak D-nya itu harus kecil dari Pi dikali VC tambah 0,66 dikali akar F aksen C dikali BW dikali D. Nah, di situ dari hasil perhitungan didapat bahwa nilai VU-nya lebih kecil dari syarat itu, maka penampang kita mencukupi. Bila nilai VU ini lebih besar daripada persyaratan, itu artinya penampang kita tidak mencukupi, sehingga kita perlu merubah dimensi penampang kita. Untuk menentukan tulangan geser, setelah kita dicek penampang kita itu mencukupi atau tidak, kita menentukan nilai VS. VS itu nilainya harus lebih besar dari VU per Pi kurang VC. Nah, kita pindahkan ruas untuk mencari perhitungannya dengan pembagi Pi-nya kita hilangkan dengan cara tiap ruas kita kalikan dengan nilai Pi. Maka didapatlah nilai PPS sebesar 20,33 kN. Selanjutnya kita cari spasi atau jarak antar tulangan untuk tulangan geser ini dari persamaan nilai AS. Nah, kita di awal tadi kan kita mengasumsikan tulangan sengkangnya D10. Nah, jadi kita gunakan persamaan untuk luas tulangan D10 itu sebesar 78,571. Maka dengan persamaan VS sama dengan AS FV kali D per S.
Kemudian di sini karena yang kita dapat itu nilai PPS, maka di sini kita boleh memasukkan persamaan pi-nya juga ya, agar maksudnya setara gitu ya. Kemudian didapatlah nilai S-nya itu di 538 mm atau 54 cm kalau kita bulatkan. Nah, ini kan tadi sebenarnya masih agak asumsi VS-nya. Dari persamaan tadi, karena S-nya sudah ada, kita bisa mencari nilai VS-nya. Dengan kita masukkan parameternya AS FY kali D per S, didapatlah nilai VS-nya itu 27,11 sekian. 27.111,38 Newton. Nah, kita cek apakah nilai VS ini lebih kecil dari 0,33 kali akar FC BW kali D. Nah, oke. Nah, bila oke, maka spasinya itu kita bisa menggunakan persyaratan ini. D per 2, kemudian 600. Nah, dari antara kedua persyaratan itu mana yang paling kecil atau nilai minimum, nah itulah yang kita gunakan. Maka spasi sengkangnya itu bisa dipakai 221, atau boleh kita bulatkan ke angka 250 atau 25 mm, atau kita bulatkan di angka yang mudah untuk pelaksanaan di lapangan. Jadi untuk balok yang kita desain ini, maka kita bisa menggunakan tulangan pokoknya 16 sesuai kita hitungan untuk tulangan pokok, dan untuk tulangan geser kita bisa menggunakan D10 jarak 200. Diperkecil jaraknya dari yang spasi yang didapat boleh, karena itu tidak masalah. Karena kalau makin mengecil jaraknya itu berarti tulangannya semakin banyak. Nah, kalau tulangannya semakin banyak berarti dia semakin kuat. Oke, mungkin cukup sampai di situ untuk penjelasan tulangan geser pada balok. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas.